Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Altri Rahmadani Lanio dari kelas pendidikan IPA jurusan Fisika. Baiklah, seperti biasanya saya akan mempresentasikan mengenai ekosistem. Halo guys, baiklah saya akan menjelaskan mengenai sistem interaksi antara komponen biotik dan abiotik, terdiri dari aliran energi, siklus materi, siklus geokimia. Pembahasan pertama kita kali ini mengenai aliran energi. Energi adalah sesuatu yang digunakan untuk melakukan pekerjaan. Tanpa energi kita tidak dapat melakukan pekerjaan. Energi tidak dapat dilihat dan yang tidak terlihat adalah efek dari energi tersebut. Semua organisme memerlukan energi untuk tumbuh, berkembang biak, bergerak, dan melaksanakan seluruh fungsi-fungsi tubuhnya. Interaksi antara organisme dengan lingkungan dapat terjadi karena adanya aliran energi. Proses aliran organisme dapat terjadi karena adanya proses makan dan dimakan. Jadi, proses dimakan dan dimakan ini berarti menyangkut dengan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang bagaimana rantai makanan dalam aliran energi. Rantai makanan yang dimaksudkan yaitu energi pangan dari sumber daya di dalam tumbuh-tumbuhan melalui satu seri organisme dengan diulang-ulang dimakan dan memakan dinamakan rantai makanan. Rantai makanan dimulai dari organisme autotrof dengan mengubah energi cahaya dari matahari menjadi energi kimia. Energi kimia ini akan diteruskan pada konsumen tingkat pertama atau primer, tingkat kedua atau sekunder, dan seterusnya sampai kelompok organisme pengurai atau dekomposer pada setiap pemindahan bagian besar 80 atau 90% dari energi potensial hilang sebagai panas. Maka dari itu, jumlah langkah atau sambungan di dalam urutan terbatas. Maka pendek rantai pangan, makin dekat organisme itu pada permukaan rantai semakin besar juga energi yang tersedia. Selanjutnya, jaring-jaring makanan. Setiap organisme memakan lebih dari satu makanan, sehingga hubungan makanan dan aliran energi pada ekosistem alami lebih kompleks dibandingkan hanya sekedar rantai makanan. Menurut Otnum, rantai-rantai pangan tidak merupakan urutan-urutan yang terpisah, melainkan bersambungan satu dengan yang lainnya. Pola yang saling berkaitan itu disebut jaring-jaring pangan. Di dalam komunitas alam yang kompleks, organisme ini yang makanannya diperoleh dari tumbuhan-tumbuhan dengan jumlah langkah yang sama, dikatakan termasuk ke dalam tingkat trofik yang sama. Dengan demikian, tumbuhan-tumbuhan hijau tingkat produsen menduduki tingkat trofik yang pertama. Pemakan tumbuhan tingkat trofik kedua, karnivora, yang memakan herbivora tingkat ketiga, dan karnivora sekunder tingkat keempat. Selanjutnya ke siklus materi. Materi yang menyusun tubuh organisme berasal dari bumi. Materi yang berupa unsur terdapat dalam senyawa kimia yang merupakan materi dasar makhluk hidup dan tak hidup. Pertukaran atau perubahan yang terus-menerus antara komponen biosfer yang hidup dan tak hidup dapat juga disebut dengan siklus materi. Suatu ekosistem, materi pada setiap tingkat trofik tidak hilang, namun materi berupa unsur-unsur penyusun bahan organik tersebut didaur ulang. Unsur-unsur tersebut masuk ke dalam komponen biotik melalui udara, tanah, dan air. Daur ulang materi tersebut melibatkan makhluk hidup dan batuan sehingga disebut siklus materi. Lanjut ke siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia atau yang biasa disebut dengan siklus organik anorganik adalah siklus unsur-unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke komponen biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut sebagai siklus biogeokimia. Siklus biogeokimia yang terjadi
alam dapat berupa siklus air, siklus oksigen dan karbon dioksida, siklus nitrogen, serta siklus materi yang berupa unsur-unsur hara.